Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan renungan pagi, mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur dengan penuh kelimpahan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Sebab Engkaulah Allah yang penuh kasih, Allah yang berkemurahan, Allah yang sungguh mulia. Di pagi Sabat yang indah ini, pagi yang indah dan dengan penuh kesukaan dan rasa syukur kami datang lagi kepada Tuhan mensyukuri akan segala berkat dan kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami semua. Sebelum kami akan melangkah untuk pergi beribadah di gereja bersama. Di pagi ini Tuhan, kami mau mengundang hadiran Roh Kudus dan mau mengosongkan hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan melalui renungan pagi ini yang kami akan pelajari bersama, renungkan itu boleh dapat menolong kami agar supaya kami terus mengenal Tuhan dan terus berjalan dengan Tuhan. Dan hingga Maranatha, di hari Maranatha datang, kami terus Tuhan gunakan ini untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Biarlah di hari Sabat yang indah ini menjadi suatu hari kesukaan, hari kenikmatan apabila kami terus mengasihi dan melayani Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang hamba-Mu bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, hari Sabat 5 Februari tahun 2022 dengan judul Kristus mengasihi miliknya hingga akhir zaman. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Karena seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yohanes 13 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, di ruang atas di suatu tempat kediaman di Yerusalem, Kristus sedang duduk di sekeliling meja dengan murid-muridnya. Mereka telah berhimpun untuk merayakan Paskah. Juru Selamat ingin mengadakan pesta ini tersendiri dengan ke-12 muridnya. Ia mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Ia sendirilah anak domba Paskah yang sebenarnya. Dan pada hari Paskah itu dimakan, ia akan dikorbankan. Ia hampir akan minum cawan murka. Tidak lama lagi ia harus menerima baptisan penderitaan yang terakhir. Kini ia sudah dalam bayang-bayang salib dan rasa sakit sedang menyiksa hatinya. Ia mengetahui bahwa ia akan ditinggalkan pada saat ia dikhianati. Ia mengetahui bahwa dengan proses yang paling menghinakan yang biasanya dialami oleh para penjahat, ia akan dibunuh. Ia mengetahui sifat tidak berterima kasih dan kebengisan di pihak orang-orang yang baginya ia telah datang untuk menyelamatkannya. Ia mengetahui alangkah besar pengorbanan yang harus diadakannya, yang bagi beberapa orang pengorbanan itu sia-sia belaka. Karena mengetahui segala perkara yang ada di hadapannya. Dengan sendirinya ia dapat dikuasai dengan pikiran perihal ia direndahkan serta penderitaannya. Tetapi ia memandang kepada ke-12 murid yang bersama-sama dengan dia sebagai miliknya sendiri. Dan yang sesudah ia dihinakan dan diperlakukan dengan bengisnya akan ditinggalkan untuk berjuang dalam dunia. Pikirannya tentang apa yang harus dideritanya sendiri selalu dihubungkan dengan murid-muridnya. Ia tidak berpikir mengenai dirinya sendiri. Perhatiannya bagi mereka paling utama dalam pikirannya. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 281 dan 282. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua.